Teman-temanku yang terkasih, mengenakan hati yang baru di hadapan Tuhan. Ada sebuah undangan yang sering kita terima dalam kehidupan. Undangan untuk berubah, teman-temanku. Namun tidak semua perubahan dimulai dari keadaan di luar diri kita. Perubahan yang paling dalam justru terjadi ketika Tuhan menyentuh hati kita. Dalam bacaan pertama teman-temanku melalui Nabi Yeskiel, Tuhan berjanji memberikan kepada umat Tuhan hati yang baru dan roh yang baru. Tuhan tidak sekedar memperbaiki apa yang rusak di permukaan. Ia ingin membarui manusia dari dalam. Hati yang keras diganti dengan hati yang peka terhadap kehendak Tuhan. Hal yang sama kita dengarkan dalam Mazmur, teman-temanku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Ini adalah doa yang sangat sederhana, teman-temanku, tetapi juga sangat dalam. Kita tidak hanya meminta Tuhan mengubah keadaan kita meminta supaya diri kita sendiri diubah. Kadang-kadang kita berdoa supaya orang lain berubah. Kita berharap pasangan lebih sabar, anak lebih menurut, teman lebih menghargai kita, atau orang lain berhenti melakukan sesuatu yang menyakiti kita. Tetapi hari ini Tuhan mengajak kita melihat ke dalam diri kita. Apakah aku juga bersedia dibaharui? Dalam Injil, Yesus menggambarkan kerajaan sorga seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin bagi anaknya. Undangan telah diberikan, tetapi sebagian orang menolak datang. Bahkan ada yang sibuk dengan urusan masing-masing sehingga tidak menganggap penting undangan tersebut. Gambaran ini sangat dekat dengan kehidupan kita, teman-temanku. Tuhan terus mengundang kita untuk datang kepada Tuhan. Undangan itu dapat hadir melalui doa, ekaristi, sabda Tuhan, keluarga, pelayanan, dan bahkan melalui seseorang yang membutuhkan pertolongan kita. Namun seringkali kita terlalu sibuk untuk menyadarinya. Yang menarik, ketika akhirnya banyak orang diundang datang ke pesta, ada seseorang yang hadir tetapi tidak mengenakan pakaian pesta. Ini semua mengingatkan kita bahwa menerima undangan Tuhan bukan hanya soal hadir, tetapi juga soal mempersiapkan hati. Kita bisa saja rajin berdoa, teman-temanku. Hadir dalam perayaan Ekaristi, membaca kitab suci, dan melakukan berbagai kegiatan rohani. Tetapi Tuhan juga melihat apakah semua itu sungguh-sungguh mengubah cara hidup. Apakah setelah berdoa kita menjadi lebih mudah mengampuni? Apakah setelah mendengarkan sabda Tuhan kita menjadi lebih rendah hati? Apakah setelah menerima kasih Tuhan kita juga mampu mengasihi orang yang sulit kita kasihi? Teman-temanku, pakaian pesta dapat kita maknai sebagai hati yang bersedia diperbarui oleh Tuhan. Hati yang penuh kasih, kerendahan hati, pengampunan, kejujuran, dan kepedulian kepada sesama. Hari ini Tuhan tidak meminta kita menjadi manusia yang sempurna. Ia meminta kita bersedia dibentuk. Tuhan sendiri berjanji, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Maka teman-temanku, jangan takut menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Mungkin ada luka yang belum sembuh, kemarahan yang masih tersimpan, kesalahan masa lalu yang terus menghantui, atau kebiasaan yang sulit kita lepaskan. Bawalah semuanya itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan mengambil hati yang keras dan menjadikannya lembut. Biarkan Ia mengambil hati yang penuh kecemasan dan memberinya damai. Biarkan Ia mengambil hati yang mudah menghakimi dan mengajarinya memahami. Sebab teman-temanku, kerajaan Allah bukan hanya tentang tempat yang akan kita tuju kelak. Kerajaan Allah mulai hadir ketika hati kita membiarkan Tuhan memerintah di dalam diri kita. Mari kita tutup dengan doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu mengundang kami untuk datang dan tinggal dalam kasih-Mu. Seringkali kami hadir di hadapan-Mu, tetapi hati kami masih jauh dari-Mu Tuhan. Kami mendengar sabda-Mu Tuhan, tetapi belum sungguh-sungguh membiarkannya mengubah hidup kami. Hari ini, ciptakanlah dalam diri kami hati yang baru. Lembutkanlah hati kami yang keras. Sembuhkanlah hati kami yang terluka. Dan bersihkanlah kami hati yang dipenuhi kesombongan serta kepentingan diri sendiri. Ajarilah kami mengenakan pakaian pesta berupa kasih, pengampunan, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada-Mu Tuhan. Jangan biarkan kesibukan dunia membuat kami menolak undangan-Mu. Semoga setiap hari kami semakin peka terhadap kehadiran-Mu Tuhan dan semakin siap melakukan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-temanku yang terkasih, sebagai pertanyaan refleksi, jika Tuhan sedang mengundang kita semua untuk berubah, bagian mana dari hati kita yang paling perlu kita serahkan kepada Tuhan? Tuhan memberkati langkah kita hari ini.